Ya, harus dengan niat. Tidak diterima amal ibadah tanpa niat. Ya, tidak diterima tanpa niat. Itulah kenapa amal ibadah dari orang gila nggak diterima. Dari anak kecil yang masih belum mumayyiz, masih umur 2 tahun, 3 tahun, nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada niatnya. Jadi orang gila nggak diterima amal ibadahnya karena dia nggak ada niat. Anak kecil yang belum mumayyiz nggak ada niat, makanya tidak diterima amal ibadah mereka. Ya, karena amal ibadah harus dengan niat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu difahami juga bahwa ya, niat itu ada 2 macam. Niat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah niat al-amal, niat ketika dia beramal. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Seperti wudu syaratnya niat. Ya, sholat syaratnya niat. Ya, puasa syaratnya niat. Ini namanya niyatul amal. Fungsi dari niat ini adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Contoh, ada orang wudu bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak. Bisa jadi ibadah kalau dia niatnya wudu untuk sholat, untuk menghilangkan hadas. Bisa jadi bukan ibadah kalau dia wudu niatnya hanya untuk cuci muka misalnya, nggak ada niat untuk ibadah. Ada orang nggak makan, nggak minum mulai dari subuh sampai maghrib. Bisa ibadah, bisa tidak. Kapan bisa bernilai ibadah? Kalau niatnya puasa. Kapan tidak dianggap sebagai ibadah? Kalau dia nggak ada niat untuk puasa. Pengen diet toh. Nah, ya, apa yang membedakan itu ibadah dan yang satunya tidak ibadah? Niat. Jadi ini fungsi yang pertama. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, pentingnya niat. Pentingnya niat, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah niyatul ma'mulillah. Niat untuk siapakah dia beramal. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhlas. Yakni orang beribadah niatnya untuk siapa? Apakah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah niatnya untuk dipuji oleh orang, riya dan lain sebagainya. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli tauhid, ulama tazkiyatun nufus, yang memerintahkan kepada kita agar dalam beribadah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan ini yang harus selalu kita introspeksi niat-niat kita. Karena ini bukan masalah yang ringan. Ya, seorang ulama pernah mengatakan, "Ma adajtu syai'an asadda alayya min niyati." Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada menata niat saya. Tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada apa? Menata niat. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Jadi ikhlas itu apa? Berat. Ikhlas itu sangat berat sekali. Seorang ulama pernah mengatakan, "Inna a'malakum qalilah fa ahlisu fi hadzal qalil." Sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah
pada amal kalian yang sedikit itu. Jadi hadis ini memberikan kepada kita dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, kalau kita mau beribadah maka niatlah. Jangan sampai ya niat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika kita beribadah, luruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua masalah yang berbeda ya. Ini dua masalah yang berbeda. Jadi ikhlas itu lebih khusus daripada sekedar niat. Kalau niat itu masih umum. Ya, masih umum. Bisa niat karena Allah, bisa tidak. Tapi kalau ikhlas itu berarti niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam masalah niat, bahwa niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Ya, niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Sehingga cukup apa yang ada di dalam hati sebagai niat. Tidak perlu untuk kemudian dilafazkan. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi ketika sholat, ya, misalkan atau puasa, tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa mereka melafazkan niat. Nawaitu, misalkan sholata ad-duhri arba'a raka'atin, atau nawaitu shaumat Ramadan, misalkan, itu tidak dinukil dari Nabi. Kenapa? Karena niat itu di dalam hati. Jadi cukup kalau seorang sudah punya niat di dalam hati, itu sudah cukup. Karena memang niat itu termasuk amalan hati. Termasuk amalan hati. Baik. Tidak ada nukilan bahwa Nabi SAW melafazkan apa? Niatnya. Dan kita beribadah itu harus berdasarkan dengan dalil. Ya, kalau nggak ada dalilnya, maka tidak perlu untuk kita melakukannya. Kemudian dalam hadis ini juga ada sesuatu yang menarik, yaitu pentingnya memberikan contoh-contoh. Setelah Nabi SAW menyampaikan bahwa setiap amal itu tergantung niat, beliau memberi contoh dengan ibadah apa? Hijrah. Hijrah itu termasuk amal ibadah yang membutuhkan niat. Dan hijrah itu ada 3. Yang pertama, hijrah perbuatan. Yang kedua, hijrah tempat. Dan yang ketiga, hijrah dari pelaku perbuatan. Hijrah dari perbuatan, yakni hijrah itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ya, hijrah dari riba, hijrah dari rokok, misalnya, hijrah dari musik, apa-apa, itu istilah yang benar. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal muhajiru man hajara ma nahawa. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hijrah tempat. Hijrah tempat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Karena saat itu Mekah tempat kesyirikan, tempat kekufuran. Maka Nabi meninggalkannya menuju kota Madinah. Ya, menuju kota Madinah. Ini juga disebut sebagai apa? Hijrah tempat. Maka kita kalau di tempat yang tidak bisa beribadah kepada Allah SWT, tinggalkan. Beralihlah ke tempat-tempat yang dimana kita bisa beribadah dengan nyaman. Yang ketiga, hijrah dari pelaku, dari orang. Ya, hijrah dari teman-teman yang rusak.
Kalau kita ingin berubah kepada yang lebih baik, tinggalkan juga teman-teman yang rusak karena pengaruh mereka sangat besar. Ya, pengaruh mereka sangat besar. Makanya dikisahkan dalam hadis tentang pembunuh 99 nyawa. Dulu di zaman Bani Israel ada yang bunuh 99 nyawa. Kemudian bertanya kepada seorang ahli ibadah, bukan ahlul ilmu ya, ahli ibadah, apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Dijawabnya apa? Gak ada. Akhirnya dipateni bisa. Jadi 100. Setelah itu, karena dia ingin bertobat, dia tanya, adakah seorang ulama yang bisa saya temui? Akhirnya ditunjukkan seorang ulama. Adakah pintu tobat bagi saya? Kata dia, ya, ada. Tapi pergilah kamu dari kampung halamanmu, karena di situ banyak orang-orang yang rusak. Pergilah ke kampung fulan, karena di situ banyak orang-orang yang soleh. Berarti lingkungan, teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Ya, maka kalau kita misalkan ya ingin berubah, ya harus berubah juga apa? Lingkungannya, ya teman-temannya, harus cari teman dan lingkungannya yang baik. Baik, selanjutnya hadis yang kedua. Ya, hadis yang panjang tentang hadis Jibril. An Umar bin Khattab aidan qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan suatu saat ketika kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa ya duduk-duduk dengan teman, itu tidak mengapa. Rasulullah juga kadang apa? Duduk-duduk. Cuma duduk-duduknya yang bermanfaat, ngobrolnya yang bermanfaat. Gak apa-apa. Ya, gak bagus juga kalau orang itu kemudian di kamar ngumpet terus gak mau gaul sama orang, salah juga. Ya, kurang pergaulan salah. Kurang pergaulan salah. Tapi jangan juga kebablasan. Akhirnya apa? Korban pergaulan. Kuper jangan, koper juga jangan. Kurang pergaulan jangan, tapi menjadi korban pergaulan juga apa? Jangan. Ya, jadi kita interaksi dengan teman, kita interaksi dengan tetangga, masyarakat, asalkan ngumpul yang bermanfaat. Ya, ngumpul untuk menambah iman, kumpul membicarakan hal-hal yang bermanfaat, itu bagus. Ya, kumpul untuk taklim, bagus. Kumpul untuk membicarakan program yang bermanfaat, misalnya, bagus. Ya, tapi kumpul merumpi, riba sana sini, nah ini yang dihindari. Ya, karena kita ini sering kumpul tapi obrolannya nggak bermanfaat. Sering orang di warung berjam-jam, ya, ngopi ini merongewu, tapi ngobrolin projam, ya, nggak bermanfaat. Kalau itu riba orang sana sini, nah ini hindari, ya, hindari hal-hal yang seperti ini. Dulu para sahabat kalau duduk-duduk saling mengingatkan, ta'alau najlis nu'min sa'ana. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah apa? Iman. Ya. Kemudian ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba muncullah orang yang sangat putih bajunya, syadidu sawadis sa'ab, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, tidak ada tanda-tanda dia habis bepergian, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang
mengenalnya seorang pun di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan, menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya pada pahanya. Ini ngerti siapa ini orang ini? Jibril. Jibril datang ingin mengajarkan kepada kita adab dalam menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Lihat, beliau datang dalam keadaan apa tadi? Pertama, bajunya putih sekali. Artinya apa? Ya, seorang yang ingin menuntut ilmu hendaknya menjaga kebersihan pakaiannya. Jadi kalau datang ke kajian, ya perhatikan apa? Pakaiannya yang bersih. Ya, kalau bisa pakai baju yang berwarna apa? Putih. Ilbasu min siyabikumul bayam, fa innaha khairu siyabikum, wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik warna pakaian kalian. Dan berikanlah kafan orang yang mati di antara kalian dengan warna putih, karena putih itu lambang kebersihan, kesucian. Makanya orang kalau pakai baju putih biasanya gak tahan lama, sehari langsung ganti besoknya. Kenapa? Langsung kelihatan apa? Kotor. Kalau ada kenangan kotor langsung kelihatan. Tapi kalau baju hitam seminggu gak kelihatan. Ya. Jadi baju putih, ya, intinya adalah orang kalau menuntut ilmu perhatikan bajunya. Hendaknya pakaiannya yang bersih, yang rapi. Ya, karena Islam itu mencintai apa? Kebersihan. Baik kebersihan hati maupun kebersihan luar. Kebersihan itu ada dua. Ada kebersihan batin, kebersihan hati kita, membersihkan dari kotoran-kotoran syirik, bid'ah, dengki, sombong, ujub, riya, kita hilangkan. Dan kebersihan yang kedua adalah kebersihan zahir, kebersihan badan kita, kebersihan pakaian kita, kebersihan rumah tinggal kita, itu juga harus diperhatikan. Salah kalau seperti api, ya, kalau pakaian mah nggak penting, akhirnya ya bajunya ya nggak tahu ganti, sampai juga ganti-ganti, ya, atau sampai juga hadus-hadus. Nah ini juga keliru. Atau ada orang yang sebaliknya, dia begitu perhatian sama penampilan, ya, najis bajunya, bersih, kinclong rumahnya, tapi hatinya nggak diperhatikan. Itu juga apa? Keliru. Yang benar bagaimana? Dua-duanya harus kita perhatikan. Kebersihan batin dan kebersihan apa? Zahir. Yang kedua juga tadi Jibril tadi rambutnya sangat hitam sekali. Ini juga hendaknya orang kalau ke majelis ilmu ya memperhatikan apa? Rambutnya. Ya. Nabi pernah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Siapa yang memiliki rambut maka hendaknya dia memuliakan rambutnya. Maksudnya memuliakan rambut itu bagaimana? Ya disisir, sikapi, ya dikasih minyak, ya jangan dibiarkan berantakan gitu aja, begitu, ya. Kemudian yang ketiga, tidak kelihatan tanda-tanda safar. Tanda-tanda safar itu biasanya apa? Orang kalau habis safar itu, ya kucel, kotor, ya debuan, ya. Ini nggak ada tanda-tanda, ya, letih, capek semuanya, gitu kan? Nah, ini juga demikian. Orang kalau bermajelis ilmu, hendaknya dia tadi bersih. Di samping dari bersih,
dia semangat. Gak ada tanda-tanda putih, males. Ya, dia semangat. Maka ini perlu diperhatikan ketika kita hadir dalam majelis ilmu, hendaknya kita hadirkan apa? Semangat kita dalam menuntut ilmu. Macam males-malesan. Ketika hadir dalam majelis ilmu, ya males, karena ngantuk itu, ya ngomongnya begini, soalnya turun, ya. Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan. Ngantuk dalam majelis ilmu itu dari setan. Ya. Kemudian tadi juga beliau duduk nempelkan lututnya kepada lutut Nabi. Artinya apa? Sangat dekat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dapat kita ambil faedah, orang kalau ngaji ilmu agama itu hendaknya apa? Duduknya dekat. Gak kayak gini, jauh banget. Waduh. Ya, hendaknya mendekat. Karena kalau kita mendekat itu apa? Jauh lebih apa? Lebih paham. Ya, kalau ngantuk bisa ditegur sama ustadznya. Ya kan? Kelihatan. Macam ngumpet kayak tok. Ya. Nah, intinya salah satu adab juga adalah hendaknya mendekat kepada ustadz. Ya. Kalau mendekat berarti dia datang lebih apa? Awal, lebih dulu. Maksudnya si ustadz di jamaahnya. Ya, ustadz si tunggu misalkan. Ya. Nah, di antara adab yang disebutkan para ulama adalah hendaknya murid itu datang sebelum ustadz dan tidak bubar sebelum ustadz. Nggak boleh pulang sebelum apa? Ustadznya menutup. Kadang-kadang sebagian itu buka tanya jawab, wah udah bubar dulu, padahal belum ditutup. Nah itu nggak boleh. Ya, menyalahi apa? Adab dalam majelis ilmu. Baik, itu tadi baru pembukaan tentang apa? Beberapa adab. Terus setelah itu Jibril tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa? Islam. Ya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi beliau bertanya tentang apa? Islam. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tauhid. Dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, hamba dan utusannya. Hamba berarti kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad. Rasul supaya kita tidak boleh merendahkan Nabi Muhammad SAW. Wa tuqimas shalah, kamu menunaikan salat. Ya, tepat waktu, kemudian melaksanakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya dengan khusyuk, dengan tumanina. Itu tuqimas shalah, menunaikan salat. Bukan cuma sekedar salat gerakan saja, enggak. Tapi salat dengan sempurna. Wa tu'tiz zakat, dan kamu membayar apa? Zakat. Zakat itu adalah hak dari harta kita yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu nisab dan haul. Baik. Kemudian wa tahujj wa tasuma Ramadan. Kamu berpuasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Puasa yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan hukumnya puasa Ramadan adalah wajib. Ya. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu haji ke tanah suci, ke Ka'bah,
jika kamu mampu. Yani mampu fisiknya, mampu juga hartanya. Ini yang disebut dengan rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya, maka ini perlu kita perhatikan karena ini bangunan pondasi Islam. Bukan cuma sekedar kita hafal rukun Islam ada 5, bukan. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kita memahami apa itu syahadat, ya, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji. Kita pelajari. Jangan sampai kita Islam cuma sekedar KTP doang. Pelajari, ya, perincian tentang sholat bagaimana, perincian tentang puasa bagaimana, perincian tentang haji bagaimana, perincian tentang syahadat, tauhid bagaimana. Kita harus paham, ya, harus paham. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi, orang tersebut mengatakan, qala sodaqta, benar sampean. Qala fa'ajibna, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran sama orang tersebut. Dia bertanya, tapi dia membenarkan. Seakan-akan dia sudah tahu. Kok membenarkan? Benar sampean. Berarti sebelumnya dia tahu. Ya. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Setelah bertanya tentang Islam, sekarang bertanya tentang iman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu satu, kamu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, yakni rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya. Wa malaikatihi, kamu beriman kepada malaikat, baik secara global maupun secara terperinci. Ya, secara global kita imani malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang sangat taat kepada Allah, tidak mungkin maksiat kepada Allah. Secara terperinci, yaitu kalau kita mengetahui nama-nama mereka seperti Jibril, Mikail, atau tugas-tugas mereka, ya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Seperti apa? Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kita meyakini bahwa itu adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, berisi petunjuk bagi manusia. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Ya. Para rasul yaitu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada siksa kubur. Ya, beriman tentang tanda-tanda kiamat, beriman tentang surga, neraka, hari kebangkitan, adanya sirat, jembatan, adanya timbangan. Ini termasuk apa? Iman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Yang baik, misalkan kita ditakdirkan sehat, mendapatkan rezeki, ya, memiliki keluarga. Yang tak baik, misalkan kita ditakdirkan mendapatkan apa? Musibah. Nah itu. Jadi intinya ini yang disebut dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Baik. Dan ini juga rukun iman ini masalah yang sangat penting untuk kita pelajari secara terperinci. Masalah-masalah akidah itu kembali kepada rukun iman. Masalah-masalah akidah itu kembali kepada rukun iman. Baik. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Setelah bertanya tentang Islam, iman, lalu beliau bertanya tentang ihsan.
Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Yakni ihsan itu adalah kita beribadah dan merasa bahwa kita diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita hadirkan dalam diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, ini yang tingkatan, ini yang paling berat. Tingkatan ihsan. Makanya tingkatan ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi agama itu ada 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Yang paling tinggi apa? Ihsan. Kemudian iman, kemudian Islam. Tidak semua orang Islam berarti beriman. Tidak semua orang yang beriman ihsan. Tapi kalau ihsan berarti dia mesti beriman dan Islam. Setiap yang beriman mesti dia Islam. Ya, ini derajat yang paling apa? Tinggi. Kalau ini kita hadirkan, dimanapun kita berada, kita akan selalu merasa diawasi sama Allah, sehingga kita akan semangat melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat itu, wahai Nabi? Lihat bagaimana jawaban Nabi ketika ditanya tentang kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Yang ditanya, yaitu Nabi Muhammad, gak tahu. Sebagaimana yang bertanya, yaitu Jibril, juga gak tahu. Sama-sama gak tahu. Kenapa? Karena kapan kiamat itu adalah rahasia Allah SWT. Itu masalah gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah saja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang di langit dan yang di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah saja. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat, berarti dia pendusta, dajjal. Tidak boleh kita percaya. Kalau ada yang memprediksi kiamat akan jatuh pada hari ini, hari itu, misalnya, ya tanggal ini, waktu ini, nggak boleh kita percaya. Kayak dulu ada prediksi kiamat 2012, sempat heboh dulu. Nanti akan terjadi kiamat, ya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 sampai 12. Sekarang sudah 2022, ya belum muncul juga Nabi Isa, Imam Mahdi, ya Dajjal, tanda-tanda kiamat besar belum muncul. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah pendusta. Baik, kemudian fa'akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, sampaikan kepadaku tanda-tanda kiamat. Kalau kiamat nggak tahu, apa tanda-tanda kiamat? Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral kufatal uratal alatari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat itu adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ya, maksudnya apa? Kata para ulama, banyak penafsiran, tapi penafsiran yang paling kuat adalah bahwa akan banyak peperangan. Akan banyak apa? Peperangan. Ya, banyak peperangan, sehingga kalau ada banyak peperangan akan banyak perbudakan. Akan banyak perbudakan. Wa antarul kufatal uratal alatari'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu lihat orang yang tidak bersandar, yang telanjang, miskin, pengembala kambing, tapi
Dia berlomba-lomba dalam bangunan. Maksudnya apa? Satu, tanda kiamat itu adalah banyak peperangan, dan itu sudah terjadi. Dan yang kedua adalah orang berlomba-lomba mengejar dunia. Ya, mengejar dunia, api-apian, rumah, ya, bagus-bagusan, mobil, laptop, HP, dan lain sebagainya. Berlomba-lomba mengejar apa? Dunia. Ya. Nah, bahkan banyak orang miskin, ya, banyak orang miskin, tapi nggak mau kalah sama orang kaya. Fakta apa tidak itu? Fakta zaman sekarang. Ya, orang miskin bergaya kaya sekarang banyak. Baik. Summa talaqafa bistumaniyan. Kemudian orang itu pergi. Selang beberapa saat Nabi mengatakan kepadaku, ya Umar, apa terima sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini faedah penting juga. Kalau kita ditanya dan gak tahu jawabannya, gak usah malu mengatakan apa? Aku gak tahu. Atau Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Gak usah nekat, ya. Dan kayak di situ, mosok ditanya gak ngerti. Ya wis ngaji suwe, mosok gak ngerti. Akhirnya ngawur jawabnya. Gak boleh. Kalau memang kita gak tahu, bilang aja gak tahu, atau nanti saya tanyakan. Ya, begitu. Itu lebih selamat. Karena masalah agama kita harus hati-hati. Terus kata Nabi, fa innahu Jibril. Itu tadi adalah Jibril yang tanya tadi, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang apa? Agama kalian. Jadi hadis ini hadis yang sangat penting karena membahas tentang agama. Ya, karena tadi agama itu ada 3, Islam, iman, dan ihsan. Agama itu ada 3 tingkatan tadi. Islam, iman, dan ihsan. Oleh karenanya hadis ini hadis yang sangat penting sekali. Kita perlu belajar lebih menggali lagi tentang Islam, tentang iman, ya, tentang akidah. Ya, jangan hanya sebatas pada global saja. Ya, aku hafal kok rukun Islam ada 5. Aku udah hafal kok rukun iman itu ada 6. Tidak cukup sampai situ saja. Tapi hendaknya bagi kita untuk apa? Menggali lebih rinci. Ya, iman kepada Allah itu mencakup apa aja. Terus manfaatnya iman kepada Allah itu apa saja. Itu yang harus kita gali. Ya. Baik, hadis yang ketiga. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Artinya tertolak yakni sia-sia, tidak diterima sama Tuhan. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah. Beliau Ummul Mukminin, ibunda orang yang beriman. Karena semua istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ya, ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ummu Abdillah, kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Kunyah itu nama yang didahului dengan Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Dan itu sunnah. Seperti di sini Aisyah
Kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Walaupun beliau nggak punya anak namanya Abdullah, karena Aisyah tidak punya anak. Tidak punya anak. Riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah pernah keguguran tidak sahih. Tidak sahih. Beliau tidak pernah keguguran dan tidak pernah punya anak. Yang memberi kunyah beliau Ummu Abdillah adalah Nabi. Karena Aisyah pernah wakil kepada Nabi, wahai Rasulullah, semua istrimu punya kunyah, kecuali saya yang gak punya sendiri. Lalu Nabi mengatakan, iktani anti Ummu Abdillah. Kalau begitu, berkunyahlah kamu dengan Ummu Abdillah. Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau laki-laki siapa? Abu Hurairah. Kalau wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, banyak keutamaan-keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau termasuk salah satu wanita, salah satu orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Nabi menjawab, Aisyah. Kalau laki-laki wahai Rasulullah, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Makanya kalau ada orang yang membenci Aisyah, seperti orang-orang Syiah, orang Syiah itu sangat benci sama Abu Bakar, Umar, sama Aisyah terutama, pelaknat, mengkafirkan. Ya, bahkan mereka mengatakan Abu Bakar, Umar itu lebih jahat daripada iblis. Ya, Aisyah itu dikeraknya neraka dan sebagainya. Ini akidah-akidah apa? Orang-orang Syiah. Ya, jadi kita harus waspada dari pemikiran Syiah yang melaknat, mengkafirkan, mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis ini hadis yang sangat penting sekali. Hadis yang sangat penting sekali, termasuk landasan agama. Ya, kenapa? Satu, karena hadis ini menunjukkan kepada kita syarat diterimanya amal ibadah. Makanya sering kita sampaikan, syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa'ala. Yang kedua adalah ittiba, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima amal ibadah seorang hamba kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi. Ada orang ikhlas misalkan, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, ada orang misalkan korban, misalkan ikhlas lillahi ta'ala, tapi korban merasa, diterima apa enggak? Tidak terima. Ada orang misalkan ya ikhlas lillahi ta'ala, ya umroh, ikhlas lillahi ta'ala, tapi umrohnya bukan ke Makkah, umrohnya ke kuburan misalkan, diterima atau tidak? Enggak diterima, walaupun ikhlas, karena enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kalau dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi enggak ikhlas, enggak diterima juga. Dua-duanya harus terpenuhi. Hadis ini juga merupakan kaidah yang sangat penting bagi kita, bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ini kaidah penting. Para ulama mengatakan masalah dunia hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau masalah ibadah hukum asalnya nggak boleh dulu, haram sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ini harus dibedakan antara dua masalah ini. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fashahdukum." Kalau untuk urusan dunia kalian, terserah kalian. Ya, kalau untuk urusan dunia terserah kalian. Masalah makan, hukum asal masalah makanan apa? Boleh.
Masalah pakaian misalkan, boleh. Mau pakai batik, mau pakai sarung, ya terserah. Ya, kendaraan misalkan, mau pakai beca, mau pakai sepeda motor, mau pakai mobil, mau pakai pesawat, ya terserah. Tapi kalau masalah ibadah, nah ini harus kata Nabi, wa idza kana min amri dinikum fa inanya. Kalau untuk urusan agama, maka harus apa? Mengikuti saya. Jadi tidak boleh orang di dalam ibadah itu bikin-bikin tata cara sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya. Kamu nih, ya harus mengikuti apa? Syariat. Ini yang disebut dengan perbuatan bid'ah dalam agama, yang selalu diwanti-wanti oleh Nabi dalam setiap khutbahnya. Nabi mengatakan, wasyarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu adalah ya apa? Muhdatsatuha, perkara yang baru dalam agama, dalam ibadah. Itu sejelek-jelek. Kenapa Nabi mengatakan bahwasanya bid'ah itu sejelek-jelek perkara? Satu, karena orang melakukan bid'ah itu berarti ya menuduh Islam itu belum sempurna, sehingga dia perlu nambah-nambah. Yang kedua, orang yang melakukan bid'ah sama saja menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Ada masalah agama yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini juga tuduhan yang serius kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Dan perlu diperhatikan juga bahwa setiap bid'ah dalam urusan agama itu adalah ya tercela, sesat. Walaupun orang memandangnya apa? Baik. Walaupun orang mengistilahkannya bid'ah hasanah. Ya, kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Walaupun ya manusia memandangnya baik. Walaupun menganggapnya baik, walaupun mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Bahkan di Jawa Tengah itu ada majelis taklim namanya majelis taklim bid'ah hasanah. Mantap ya. Dibangga mereka kalau melakukan apa? Bid'ah. Sekarang ini banyak orang melakukan bid'ah, tapi dibilang ini betul bid'ah, tapi bid'ah ya hasanah. Ya. Terus enggak hasanah sih. Semuanya apa? Hasanah. Baik. Yang terakhir, hadis yang keempat, An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halal bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal haram bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat itu maksudnya samar, yang jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Jadi Nabi membagi perkara itu terbagi menjadi tiga. Ada perkara-perkara yang jelas-jelas halal. Contoh yang jelas-jelas halal, misalkan roti jelas halal, jelas. Ya, nasi jelas halal, jelas. Ada perselisihan apa? Ada, jelas itu. Ya, daging kambing misalkan jelas, roti, nasi jelas halal. Baik. Yang kedua, ada yang jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram. Seperti apa?
babi, homer, zina, itu jelas. Apa ada perselisihan? Nggak ada. Karena itu sudah jelas. Nah, yang ketiga, perkara yang belum jelas. Artinya belum jelas ini halal atau haram. Nah, ini biasanya awal-awal muncul. Itu biasanya terjadi syubhat itu, ketidakjelasan. Karena gambaran permasalahannya belum jelas, dalil-dalilnya belum jelas, sehingga itu menjadi apa? Hukumnya masih samar. Awal munculnya mikrofon itu syubhat. Awal munculnya. Jadi awal munculnya mikrofon itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Yang bilang nggak boleh apa? Mereka bilang apa? Mikrofon itu bid'ah. Ya, atau itu adalah produk orang-orang kafir. Ketika awal muncul radio juga begitu. Ada yang bilang apa? Itu sihir. Ya kok bisa ngomong ya? Awal muncul biasa. Awal muncul rokok, ada yang bilang halal karena masih belum jelas kandungannya apa, bahayanya sejauh mana. Ya, awal muncul kopi, ada yang mengharamkan pertama kali muncul kopi. Ya, jadi perkara-perkara yang baru muncul itu biasanya masih apa? Samar. Ya, tapi kalau nanti sudah jelas, baru ya awalnya samar menjadi jelas. Kayak kopi misalkan awal munculnya pro kontra, ada yang mengharapkan, ada yang menghalalkan. Sekarang sudah jelas. Hampir tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa kopi itu adalah apa? Halal. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ini boleh. Ya, itu boleh. Cuma kita juga nggak boleh berlebih-lebihan terhadap kopi. Apalagi sampai bikin hadis-hadis palsu. Ada orang sampai berlebihan bikin hadis-hadis palsu. Man mata wa fi batnihi syai'un min al-qahwa lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada kopi, maka neraka tidak akan menyentuh. Mati. Model ngopi toh. Nah, ya, itu berlebih-lebihan sama apa? Ya, berlebih-lebihan sama kopi. Ya, nggak boleh. Baik. Jadi perkara itu ada 3. Ada yang jelas-jelas halal, ada yang jelas-jelas haram, ada yang masih samar-samar. Terus kata Nabi apa? Kalau kita mendapati perkara yang samar, apa yang harus kita lakukan? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawlal hima yusiku ayyar ta'abi. Barang siapa yang menjauhi, meninggalkan perkara syubhat, maka berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Artinya kalau kita mendapati perkara syubhat, mendingan kita hati-hati. Ini yang disebut dengan wara', hati-hati. Jadi kalau kita masih misalkan ini ragu-ragu, ini halal atau haram, mendingan apa? Ya tinggalkan terlebih dahulu sampai jelas. Itu lebih apa? Selamat. Ya, lebih selamat daripada nanti kita terjerumus dalam hal yang haram. Ya, begitu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, siapa yang terjerumus di dalam perkara syubhat, lambat laun dia akan terjerumus di dalam perkara yang haram. Awalnya syubhat. Kalau kita terbiasa dengan syubhat, lama kelamaan terjatuh dalam yang haram. Ya, seperti apa kata Nabi? Karra'iyar ahawlal khimah, seperti pengembala yang mengembala kambing tapi dekat area terlarang. Lama kelamaan kambingnya akan makan rumput di area terlarang. Sampean gembala kambing, ya, di tempat sampean, tapi di sebelahnya, ya,
di sebelahnya itu milik orang. Apa yang kembarannya di pinggirnya situ, bahaya kan? Bahaya. Mungkin awalnya pinggir, di pinggir-pinggir, ternyata rumput tetangga lebih hijau. Ya, bisa aja nanti makan rumput apa punya tetangga tadi. Begitu juga kita, jangan dekat-dekat perkara apa syubhat. Karena kalau kita dekat-dekat, lambat laun kita akan terjerumus di dalam hal yang haram. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah saddud dzara'i, membendung segala sarana yang mengantarkan kepada perbuatan haram. Jadi jangan coba-coba mendekati perbuatan yang haram. Karena kalau kita dekat-dekat, lambat laun kita akan terjerumus. Makanya perhatikan ketika Allah melarang kita dari perbuatan zina. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah nggak bilang jangan berzina, tapi jangan mendekati. Dekat-dekat aja jangan, apalagi melakukan. Gitu ya. Artinya segala sarana yang bisa mengantarkan harus dijauhi, harus dihindari. Ya, baik. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, ala wa inna bil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Apa itu? Hati. Ini menunjukkan kepada kita faedah penting, yaitu pentingnya kita memperhatikan masalah apa? Hati. Hati ini raja. Hati itu ibaratkan raja bagi anggota tubuh kita. Kalau hatinya baik, maka dia akan memerintahkan anggota tubuh yang lain untuk baik. Dia akan memerintahkan mata melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengar yang baik. Dia akan memerintahkan tangan melakukan yang baik, kaki melangkah ke tempat yang baik. Dia akan memerintahkan lisan untuk berkata yang baik. Tapi kalau rajanya saja rusak, nah sebaliknya, dia akan memerintahkan mata, telinga, lisan, tangan, kaki melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus memperhatikan masalah hati. Ini paling penting sekali. Masalah hati ini, ya, kita harus banyak berdoa dan harus berusaha memperbaiki hati kita dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah, dengan bergaul dengan orang-orang saleh, orang yang baik, ya, dan ya, menghindari maksiat-maksiat, karena maksiat itu adalah racun yang bisa merusak hati kita. Baik. Demikian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas. Insyaallah taala nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ini 2 pertemuan selesai. Ya. Demikian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kita diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ini yang paling penting, karena ilmu itu, ya, tujuannya adalah untuk diamalkan. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.